mari kita akan bahas ini adalah Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu sebenarnya ada dua. Yang pertama Kerajaan Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara. Nah, kalau yang Hindu itu adalah Kutai Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel kita Missing Link History. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih baik-baik saja dan diberi kelancaran dalam rezekinya. Oke, yang belum nonton video yang sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Oke, masih ingat kan pembahasan tentang peradaban yang kemarin? Nah, itu adalah hasil dari keberlanjutan sebuah pola hidup yang sudah menetap setelah sekian lama menjadi kelompok besar dan akhirnya membentuk peradaban. Nah, itu pun sama sehalnya di Indonesia, karena peradaban-peradaban di Indonesia pun sebenarnya banyak, cuman lingkupnya itu tidak terlalu besar, jadi masih kecil. Ditambah lagi dengan keadaan alam Indonesia yang sangat-sangat banyak aliran-aliran sungai dan lain-lainnya. Dari peradaban yang kecil itu akhirnya Indonesia mengalami sistem kerajaan sama seperti di luar juga, tetapi fase masuknya itu bisa dibilang lebih telat karena di orang lain dari sebelum Masehi sudah mendapat sinyal-sinyal mengenai kerajaan. Kalau di Indonesia adanya kerajaan itu di abad keempat sesudah Masehi, jadi abad 400 Masehi lah. Yang mari kita akan bahas ini adalah Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu sebenarnya ada dua. Yang pertama Kerajaan Kutai Martapura dan Kutai Kartanegara. Nah, kalau yang Hindu itu adalah Kutai Martapura. Ada hubungannya kan antara kedua ini? Nanti akan kita bahas di akhir video. Untuk itu jangan di skip ya. Kutai Martapura ini adalah salah satu atau satu-satunya kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Karena di mana mengenal upacara penghinduan itu ada di Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai ini pendirinya adalah Kudungga. Kudungga ini nama dari namanya pun ini adalah nama lokal dari Indonesia, belum terasimilasi atau terakulturasi oleh kebudayaan Hindu di India. Nah, Kudungga ini mengalami upacara penghinduan oleh Brahmana. Brahmananya dari mana? Yang jelas teori masuknya Hindu-Buddha itu ada 4. Jadi yang pertama dari teori Brahmana, lalu teori Ksatria, lalu teori Waisya, dan teori Sudra. Tapi untuk bukan Sudra, tapi harus balik. Nah, teori Brahmana ini sebenarnya lebih menuai kelemahan sangat banyak karena Brahmana tidak boleh menyeberangi lautan. Lalu yang kedua teori Ksatria ini sama halnya seperti kalau logikanya itu tidak mungkin, karena Ksatria itu tidak mungkin meninggalkan kerajaannya kecuali ada seorang seperti budak atau titahnya atau perwakilannya untuk kembali ke mengirimkan atau menyebarkan agama Hindu di Indonesia, tapi itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Lalu yang ketiga adalah teori Waisya atau pedagang. Ini sangat-sangat didukung oleh banyak peneliti karena daya jelajah para pedagang itu sangat tinggi. Dan yang terakhir teori arus balik. Teori arus balik ini sepertinya lebih baik dikatakan bukan teori masuknya Hindu-Buddha, tetapi teori berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Karena untuk mencapai pengetahuan Hindu itu berada di India, maka itu kan perlu masuk dulu ke agamanya. Jadi itu tidak mungkin pada awal adanya peradaban mereka melakukan arus balik gitu. Jadi yang paling condong itu adalah teori yang Waisya. Nah, jadi para Brahmana itu sebenarnya ya bisa dibilang otodidak atau belajar mendalam tentang ilmu itu, agama Hindu itu. Nah, dari situ mereka melakukan upacara penghinduan kepada Kudungga. Kudungga ini nama lokal yang tadi ya, khas Indonesia. Nah,
nama upacara penghinduannya itu adalah Fratyastoma. Nah, Fratyastoma ini menurut Pusponegoro dan Noto Susanto, jadi Kudungga ini adalah satu-satunya orang kerajaan Hindu, kepala suku di Indonesia yang mengalami upacara penghinduan, yaitu Kudungga menurut Pusponegoro dan Noto Susanto. Kudungga akhirnya mempunyai anak yang bernama Aswawarman yang menjadi penerus tahta kerajaannya. Nah, di sini muncul kontroversi atau perdebatan. Menurut prasasti Yupa, bukan prasasti ya, tapi tugu Yupa, dikatakan bahwa Sang Wangsakerta itu adalah Aswawarman. Wangsakerta itu adalah pendiri kerajaan atau pendiri bangsa. Sedangkan kalau menurut faktanya kan tadi ya, yang melibatkan atau yang terlibat dalam upacara penghinduan itu adalah Kudungga, ayah dari Aswawarman. Kalau misalnya Kudungga tidak masuk ke dalam Hindu, otomatis tidak akan ada kerajaan Hindu di Indonesia. Jadi ada dua perbedaan. Jadi menurut prasasti Yupa, Wangsakerta itu adalah Aswawarman, sedangkan menurut fakta ya Kudungga, karena yang mengalami upacara penghinduan Kudungga. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya nanti. Lanjut lagi ke wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya itu adalah menurut Yupa ya, keberadaan Yupa, karena prasasti itu adalah penanda wilayah kekuasaan kerajaan. Jadi meliputi Kabupaten Kutai Barat, lalu ada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Timur. Diingatkan kembali ya, jadi Kudungga memiliki penerus tahtanya yaitu Aswawarman. Lalu Aswawarman memiliki 3 putra, tetapi yang menjadi penerus kerajaannya itu adalah satu, Mulawarman. Dan Mulawarman ini adalah penerus tahta yang paling baik daripada yang lain, karena di sini di Mulawarman ini dapat membawa Kutai ke masa kejayaannya, karena dinilai bahwa Mulawarman ini menurut Yupa ya, Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Ansuman, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai 3 putra seperti api. Yang terkemuka dari ketiga putranya adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri emas yang amat banyak buat peringatan kenduri. Para Brahmana membangun tugu batu ini. Nah, itu menurut Yupa ya. Kenduri itu adalah upacara untuk selamatan di orang-orang Hindu. Nah, jadi dalam upacara kenduri itu Sang Mulawarman itu dengan sukarela mengorbankan sejumlah 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Nah, itu adalah sebuah bentuk terima kasih kepada Brahmana telah mengenalkan kebudayaan dan kepercayaan Hindu kepada bangsanya gitu. Jadi itu tujuan dari Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi. Selain itu, Mulawarman pun dinilai sangat-sangat kuat dan sangat-sangat paling berkuasa daripada yang lain, dan ya bisa dibilang paling bijaksana lah. Kebudayaannya jelas ya, dalam agama Hindu ini melahirkan banyak ritual keagamaan, seperti yang kemarin saya bilang bahwa Hindu itu mempunyai banyak ragam kebudayaan dalam upacaranya. Oke, selanjutnya adalah huruf yang ada di prasasti Kutai yaitu Yupa. Itu sangat identik atau sangat hampir mendekati dengan huruf-huruf yang ada di India bagian selatan. Ya jelas ya, kebudayaan dari Hindu gitu. Lalu selanjutnya adalah unsur nama raja yang diakhiri dengan kata Warman. Warman itu adalah salah satu nama-nama yang ada di kerajaan-kerajaan India bagian selatan juga. Jadi ya bisa dibilang Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah dari bagian India bagian selatan gitu. Nah, mata pencaharian rakyatnya adalah
peternak sapi, mulai dari pertanian, perdagangan, ditambah lagi atau didukung oleh lokasi keberadaannya yang di dekat sungai sehingga daerahnya itu sangat-sangat subur. Nah, untuk kerajaan Kutai sebenarnya nama-nama rajanya ada 21, nanti akan ditampilkan di sini. Nah, yang paling terkenal itu yang tadi yang disebutkan Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Dan raja terakhirnya itu adalah Maharaja Dharma Setia. Ya, itu raja terakhir di mana kerajaan Kutai runtuh pada saat kepemimpinannya dia, tewas dibunuh dari tangan raja kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi Kutai Kartanegara itu adalah Kutai Islam pada abad ke-13. Nah, yang bernama raja kerajaan Kutainya itu adalah Aji Pangeran Agung Panji Mendapat. Setelah itu kerajaan Kutai Martapura jatuh, digantikan oleh kerajaan Kutai Kartanegara, dan tidak lama dari situ semua rakyatnya menganut agama Islam dan berubah menjadi Kutai Kartanegara. Sekian dari video yang kita bahas ini. Apabila kalian memiliki masukan atau pandangan lain terkait materi ini, dapat kalian tulis di kolom komentar, karena komentar kalian dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Apabila channel ini bermanfaat, kalian bisa support kami dengan subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami, yaitu Missing Link History. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.